saya Friska Purba dengan NIM F1S1220558. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prayogo dari R002 dengan NIM F1S1225157. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Aprilianto. Saya dari Prodi Sistem Informasi NIM F1S1220104, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya dari ruang R002. Perkenalkan, nama saya Febri Heriansa, NIM F1S1222195 dari Prodi Sistem Informasi. Pengetahuan dan sumber pengetahuannya. Pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan sesuatu hal. Pengetahuan juga sering disebut dengan fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran yang disebut dengan posteriori, atau melalui introspeksi yang disebut dengan priori. Jenis-jenis pengetahuan. 1. Pengetahuan biasa atau common sense atau good sense yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan ilmu atau sains merupakan suatu metode berpikir secara objektif atau objective thinking yang bertujuan untuk mendapatkan penggambaran dan makna terhadap dunia nyata. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, pengetahuan agama, pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat utusannya yang bersifat mutlak dan wajib diyakini para pemeluk agama tersebut. Adapun 3 aspek pengetahuan yang membedakan satu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah pembahasan tentang hakikat pengetahuan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah pembahasan mengenai metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah pembahasan mengenai nilai moral pengetahuan. Sumber-sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan sendiri adalah mula untuk mendapatkan pengetahuan yang sifatnya benar dan pasti yang didapatkan manusia melalui rasa ingin tahu. Sumber pengetahuan yang pertama, empiris atau pengalaman. Manusia memperoleh pengalaman dari pengalaman indrawi. Yang kedua, rasionalisme atau akal merupakan dasar dari pengetahuan. Manusia memperoleh pengetahuan dengan kegiatan menangkap atau mengamati dan menganalisa suatu objek. Yang ketiga, intuisi. Intuisi disebut juga dengan ilham atau inspirasi. Yang keempat, wahyu atau pengetahuan yang disampaikan Tuhan melalui perantara para nabi. Saya akan menjelaskan tentang materi kesadaran sains dan aktivitas keilmuan. Hingga kini, sains belum bisa menjelaskan bagaimana kesadaran bisa terbentuk di dalam otak kita. Otak manusia adalah organ manusia yang luar biasa kompleks, terdiri dari hampir 100 miliar sel, yang dikenal dengan neuron. Dan setiap satu sel dapat terhubung dengan 10.000 sel lainnya, membentuk sekitar 10 triliun sambungan saraf. Hingga abad ke-20, berkembang larangan tidak tertulis untuk mempertanyakan tentang masalah kesadaran ini. Dianggap bukan topik yang cocok untuk dibahas dalam dunia sains. Dan sekarang semuanya telah berubah. Banyak ilmuwan yang meyakini bahwa masalah kesadaran ini adalah sebuah masalah serius dalam ilmu sains. Masalah yang dihadapi untuk meneliti kesadaran ini sangat berbeda dengan masalah sains lainnya. Salah satunya adalah karena kesadaran tidak bisa diamati. Kita tidak bisa melihat isi kepala seseorang untuk melihat perasaan dan pengalaman mereka. Dan apabila kita tidak menyertakan pengamatan dari perspektif orang ketiga, maka kita tidak punya dasar yang kuat untuk bisa mengungkapkan masalah kesadaran ini dari sisi sains. Dan para ilmuwan sebenarnya sudah terbiasa dalam meneliti sesuatu yang tidak bisa diamati secara langsung.
Sebagai contoh, elektron. Karena terlalu kecil untuk bisa diamati, tetapi para ilmuwan mengakui keberadaan wujud ini secara sains. Tetapi dalam kasus kesadaran, apa yang kita jelaskan tidak bisa diamati. Kita bisa tahu adanya kesadaran bukan melalui eksperimen, tetapi melalui perasaan kita dan pengalaman-pengalaman kita sendiri. Jadi, bagaimana sih sains bisa menjelaskannya? Apakah kita bisa mengungkapkannya melalui data dari pengamatan, melakukan eksperimen, contohnya untuk membuktikan bahwa apa yang kita amati sesuai dengan yang diprediksi oleh sebuah teori. Dan untuk melakukan penelitian terhadap kesadaran yang tidak bisa diamati ini, para ilmuwan merubah metodologi penelitian tersebut. Para ilmuwan menemukan cara dengan mengkolerasikan pengalaman-pengalaman yang tak teramati dengan mengamati proses yang terjadi di otak, dengan cara melakukan pemindaian pada otak para partisipan dan membuat laporan berdasarkan pengalaman yang telah mereka rasakan. Dengan melakukan metode ini, kita bisa menetapkan misalnya perasaan lapar berkolerasi dengan aktivitas dari bagian hipotalamus di otak. Sayangnya akumulasi dari korelasi yang telah dilakukan ini belum bisa menyimpulkan teori tentang kesadaran. Dan faktanya, bukan hal yang baru bahwa metode sains standar yang digunakan para ilmuwan dalam penelitian tidak bisa digunakan dalam mengungkapkan apa itu kesadaran. Dalam sebuah buku yang berjudul Galileo's Error, Foundation for a New Sense of Consciousness, sains modern secara eksplisit telah mengecualikan masalah kesadaran ini. Sebelum masa dalam kutip bapak dari ilmu sains modern yang bernama Galileo Galilei, ilmuwan meyakini bahwa dunia fisik terdiri atas kualitas seperti warna dan bau. Tetapi Galileo mengajukan hanya ada sains yang bersifat kuantitatif dalam dunia fisik, dan dia menyatakan bahwa kualitas yang ada tidak termasuk dalam dunia fisik, tetapi ada dalam sebuah kesadaran, di mana dia memasukkannya dalam wilayah di luar sains. Dan pendapat Galileo ini telah menjadi dasar pemikiran sains hingga kini. Dan selama kita masih berpegang pada hal tersebut, yang bisa kita lakukan adalah menentukan korelasi antara kuantitatif dari proses yang terjadi di dalam otak yang bisa diamati dan pengalaman yang bersifat kualitatif yang tidak bisa dijelaskan secara sains. Mengapa keduanya bisa saling berhubungan? Kemudian, berdasarkan hasil penelitian pada tahun 1920 yang dilakukan oleh seorang ahli filosofi yang bernama Bertrand Russell dan ilmuwan Arthur Eddington, mereka menyatakan bahwa sains yang bersifat fisik tidak dapat memberi penjelasan secara pasti kepada kita tentang keberadaan materi. Teori di atas terdengar aneh, tetapi bisa kita lihat bahwa ilmu fisika ternyata mempelajari tentang sifat dari materi. Contohnya, materi yang mempunyai massa dan energi. Faktor tersebut menjadi karakteristik yang merupakan sifat dari materi. Ilmu fisika tidak pernah memberitahu kita tentang apa yang para ahli filosofi sebut sebagai dalam tanda kutip sifat intrinsik dari sebuah materi. Bagaimana materi bisa ada dengan sendirinya? Dan terdapat satu buah kekosongan besar dalam dunia sains. Ilmu fisika meninggalkan kita pertanyaan tentang apakah yang dimaksud dengan materi itu sendiri. Proposal yang diajukan oleh Russell dan Eddington bisa mengisi kekosongan tersebut dengan suatu bentuk dalam kutip kesadaran. Dan hasilnya adalah sebuah pandangan yang disebut dengan panpsikisme, sebuah pandangan yang menyatakan bahwa semua materi memiliki aspek mental atau sebaliknya. Semua benda memiliki pusat kesatuan pandangan atau sudut pandang. Tetapi gelombang pemikiran panpsikisme baru ini masih melekat dengan konotasi mistik dari pandangan-pandangan para pemikir masa lalu. Secara sains, hanya ada materi yang tidak ada bentuk spiritual atau supranatural di dalamnya, tetapi materi bisa dijabarkan dalam dua perspektif. Ilmu fisika menjelaskan tentang materi dari sisi luarnya, yaitu tentang sifat materi tersebut. Tetapi materi dari sisi dalamnya hanya bisa dijelaskan sebagai sebuah bentuk kesadaran. Bisa diartikan bahwa pikiran adalah sebuah materi.
dan sebuah partikel elementer sekalipun mempunyai bentuk dasar dari kesadaran. Semoga suatu hari nanti akan ada ilmu yang mempelajari tentang kesadaran, tetapi mungkin tidak dalam bentuk sains yang kita kenal sekarang ini. Semoga akan terjadi sebuah revolusi sains yang akan datang pada saatnya nanti. Kita doakan saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat sains. Filsafat sains adalah bidang sains yang mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi dan implikasi dari sains, yang termasuk di dalamnya antara lain sains alam dan sains sosial. Di sini filsafat sains sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Untuk memahami arti dan makna filsafat sains, di bawah ini dikemukakan pengertian filsafat dan sains dari beberapa ahli yang terangkum dari filsafat sains. Yang pertama adalah Robert Ackerman yang mengatakan bahwa filsafat sains dalam suatu segi adalah suatu tinjauan kritis terhadap pendapat-pendapat ilmiah dewasa dengan perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu. Tetapi filsafat sains jelas bukan suatu kemandirian cabang sains dari praktek ilmiah secara aktual. Yang kedua ada Lewis Witzbeck. Beliau mengatakan bahwa filsafat sains merupakan suatu yang membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan mengenai filsafat sains. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membahas dari mana sih sains itu berasal. Sains bukanlah suatu barang yang hanya siap digunakan dalam satu kali, namun ia terus-menerus berkembang seiring perkembangannya zaman. Adapun beberapa ilmuwan yang berusaha untuk mengklasifikasi jenis sains, yaitu sains murni dan sains terapan. Adapun negara pertama kali dengan perkembangannya sains yaitu berada di Yunani, yang merupakan ilmuwan pengetahuan yang berkembang bermula dengan spekulasi filsafat. Kemudian ada negara Mesir. Mesir merupakan salah satu bangsa yang sangat memperhatikan perkembangannya zaman. Bagaimana tidak, awal mulanya matematikawan untuk melakukan pengukuran tinggi bangunan piramida memerlukan matematika untuk dapat mengkonstruksi bangunan sedemikian rupa. Salah satu bentuk terbesar pada saat itu yang menjadi pusat para ilmuwan untuk berkumpul dan berpikir pikiran adalah kota Alexandra. Kemudian ada Arab Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan teknologi kini berkembang di Islam dengan basis ajaran agama Islam. Kemudian bangsa Barat. Pada awalnya wilayah Cordoba merupakan wilayah milik kerajaan Kristen Romawi di Eropa. Seiring perkembangannya perluasan wilayah kekhalifahan Islam, wilayah Cordoba berhasil dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Sehingga saat itu masyarakat Cordoba mulai berinteraksi dengan budaya dan teknologi yang sedang berkembang. Kemudian ada bangsa Eropa. Seiring dengan padatnya benua Eropa, masyarakat Eropa bertujuan untuk mengadu nasib di negeri Amerika. Adapun sains yang berkembang di Eropa juga dibawa ke benua Amerika, yang berguna untuk melakukan pengolahan sumber daya alam sesuai dengan situasi ekologi di Amerika. Kemudian ada di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Merupakan masyarakat Indonesia pernah mengalami persinggungan dengan bangsa asing yang sangat banyak bermula dari tibanya bangsa Belanda dengan Cornelius de Houtman yang menginjakan kakinya di pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian diikuti oleh bangsa Eropa lainnya. Dapat dibuktikan dengan beberapa peneliti yang justru tertarik di Indonesia untuk melakukan penelitian
pada saat melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat Indonesia pada saat melakukan penjelajahan di samudra dahulunya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.